Tayyib, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair, ismahuli an orifalakum ala nafsi, ismi bil kamil Lulu Yuliani, wa tunadunani Lulu. Ana min fasli sadis alif, min kismi ta'limu lughatal arabiyyah fil jami'ah islamiyah hukumiyah Sayyid Ali rahmatullah Tulungagung. Wa hadzal yaum sanabhas anil maddah ta'rifu mu'jam asyaki. Teman-teman ada yang tahu nggak nih pengertian mu'jam asyaki? Nah, dalam pembelajaran bahasa Arab, maka kita tidak akan terlepas dari yang namanya mu'jam, atau yang dalam bahasa Indonesia sering kita sebut dengan istilah kamus. Nah, kamus ini selalu akrab bagi seluruh orang atau seluruh mahasiswa yang berkecimpung dalam dunia bahasa. Di sini ada banyak jenis mu'jam, di antaranya yaitu dalam bahasa Arab sendiri, mu'jam itu terdapat mu'jam lughawi maupun mu'jam terjemah. Di sini saya akan sedikit memaparkan atau menjelaskan mengenai salah satu jenis mu'jam, yaitu mu'jam asyaki. Nah, kata al-mu'jam sendiri itu memiliki dua arti yang berlawanan, teman-teman. Arti yang pertama berarti tersembunyi, samar, atau belum jelas. Sedangkan arti yang kedua itu memiliki arti menjelaskan atau menerangkan. Nah, berarti mu'jam ini berfungsi sebagai pemberi penjelas, penafsiran maupun pemaknaan bagi suatu kata, istilah, ungkapan, atau frasa yang belum jelas. Sedangkan untuk kata syak itu sendiri belum ditemukan arti khusus atau catatan tersendiri tentang bagaimana pemaknaan arti kata syak. Dan di sini Qasim menjelaskan bahwa syak berarti pemberian makna atau penjelasan suatu makna yang dimana itu tidak keluar dari konteks lafadz sebelum maupun sesudahnya, kecuali ada dalil sahih yang harus diterima mengenai pembenaran pemaknaan lafadz tersebut. Nah, dari sini setelah kita mengupas pengertian arti dari mu'jam itu sendiri dan syak, berarti bisa disimpulkan bahwa pengertian mu'jam asyaki berarti merupakan sebuah kamus kontekstual yang memberikan makna suatu istilah, frase, idiom, dan menjelaskan dalam konteks penggunaannya. Mu'jam asyaki ini baru muncul sekitar pada tahun 1990-an. Seiring dengan munculnya para pelajar bahasa asing yang dimana itu mulai terbentuk atau muncul kesadaran bahwa pentingnya penggunaan kata-kata atau istilah-istilah Arab kontekstual, baik dari segi makna maupun struktur penggunaannya. Nah, kamus kontekstual ini atau mu'jam asyaki ini salah satunya dipelopori oleh Ismail Chini, Muhtar At-Tahir Husain, dan Sayyid Awad Karim Ad-Dausi. Selain daripada itu, kemunculan kamus kontekstual atau yang kita sebut dengan mu'jam asyaki juga dipelopori atau diperkuat dengan munculnya linguistik modern, yang dimana itu banyak kosakata atau istilah-istilah Arab yang mengandung ungkapan yang di situ maknanya masih bias. Jadi perlu diadakannya sebuah kamus yang di situ memuat atau menjelaskan tentang istilah-istilah tersebut. Dan apabila kamus itu tidak segera diadakan atau dimunculkan, maka nanti akan bisa berakibat fatal. Karena jika kita tidak memahami makna kata dalam konteksnya tersebut, makna tersebut akan menjadi bias atau kabur atau bahkan menjadi melenceng dari yang dimaksudkan atau makna sebenarnya. Dalam segi penyusunannya, kamus kontekstual ini, mu'jam asyaki ini sama halnya dengan kamus-kamus kontekstual lainnya, yakni disusun secara alfabetis dari huruf alif hingga ya, yang dimana itu nanti bakalan tersusun. Namun yang membedakan adalah dari segi jadi ketika di situ ada huruf alif, misalkan ibnun, di bawahnya itu disertakan contoh-contoh terkait yang
kemungkinan bisa menjadi istilah-istilah yang muncul. Contoh seperti kata ibnun, itu bisa dikaitkan dengan Ibnu Sabil, Ibnu Sa'ah, maupun Ibnul Yaum. Nah, Ibnu Sabil, jadi kalau kita maknakan satu persatu itu kan berarti ibnun berarti anak dan sabil berarti jalan. Nah, kalau kita sebagai masyarakat awam atau pelajar pemula, itu pasti kita masih bias muncul yang makna yang muncul dalam benak kita itu masih bias. Misalkan ibnun anak, sabil jalan, jadi anak yang jalanan, anak yang berada di jalan. Atau bisa kita artikan anak jalanan atau gelandangan bahkan ya, karena gelandangan kan juga berada di jalanan. Namun dalam kamus kontekstual ini mengungkap bahwa Ibnu Sabil ini ternyata memiliki arti tersendiri, yaitu musafir atau orang yang sedang melakukan perjalanan dan bukan gelandangan. Nah, ada contoh lain yaitu Ibnu Sa'ah. Kalau kita itu mengartikan ibnun berarti anak dan sa'ah berarti jam, jadi anak jam. Apa yang muncul dalam benak pelajar pemula bahwa itu adalah anak jam memiliki anak. Namun dalam kamus kontekstual ini mengungkap bahwa Ibnu Sa'ah ini berarti secara tiba-tiba atau mendadak, seperti itu ya teman-teman. Dan ada lagi contoh Ibnul Yaum, ibnun berarti anak dan al-yaum berarti hari, anak hari. Jadi kita itu masih bias, anak hari itu maksudnya bagaimana, seperti itu ya. Namun dalam kamus kontekstual ini nanti akan dijelaskan bahwa anak hari ini berarti adalah anak yang modern atau anak yang mengikuti perkembangan zaman sesuai dengan berjalannya hari, sesuai dengan beriringan jalannya waktu, seperti itu teman-teman. Mungkin cukup sekian dari pemaparan saya pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua mengenai ta'rifu mu'jam asyaki, mengenal kamus kontekstual beserta sedikit contoh-contohnya. Semoga kita diberi kesempatan dan dipertemukan di lain kesempatan yang lebih indah. Semoga juga kita diberi kesehatan di bulan suci Ramadan ini. Ila liqa ma'asalamah, ila liqa fil jannah insyaallah. Atlubu afwa ala kulli hatta kafa minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.